Pernahkah kalian ke toko dan ingin membeli suatu barang, tapi melihat raknya kosong melompong? Kejadian ini sering terjadi di beberapa tempat di Amerika Serikat, dan mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa? Ya. Ternyata, fenomena ini tidak hanya tentang masalah logistik biasa, tapi ada kaitan yang erat dengan perang dagang. Kini semua itu perlahan-lahan menghilang. Semakin banyak orang Amerika yang mengunjungi supermarket hanya untuk menghadapi kenyataan pahit. Karena bahan makan di rak-rak menjadi kosong. Pilihan yang dulu melimpah, dan sangat banyak di rak-rak supermarket berangsur-angsur kini menghilang. Beberapa ibu-ibu harus berkendara melewati 3 kota hanya untuk mencari sebotol susu untuk anaknya. Apa yang dulunya menjadi fondasi dari impian Amerika, kelimpahan, stabilitas, dan kemudahan, perlahan-lahan menguap dari genggaman mereka dengan cara yang tenang namun sangat mengkhawatirkan. Lebih mencekam lagi, fenomena ini menyebar ke puluhan negara bagian di seluruh Amerika Serikat, bukan hanya satu kota yang terdampak. Bahkan di tempat-tempat yang dianggap paling makmur dan berlimpah sekalipun. Informasi dalam video ini dihimpun dari berbagai sumber terpercaya dan pengalaman nyata. Kami tidak mewakili individu atau organisasi manapun dan kami menghormati semua pendapat sembari berusaha memahami bersama masalah yang dihadapi rakyat Amerika. Jadi tempat mana yang paling terdampak? Mari kita eksplorasi bersama. Di mana terdapat beberapa tempat di beberapa bagian AS yang terdampak di mana rak-rak kosong telah mengubah mimpi indah menjadi mimpi yang cukup buruk. Kita mulai dari New York yang selalu menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran. Di sini lampu tidak pernah padam dan segala sesuatu tampak selalu dalam jangkauan. Cukup melangkah keluar ke jalan dari pasar yang ramai di Queens hingga supermarket kelas atas di Manhattan. Pilihan selalu melimpah di New York. Namun kenyataan saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Menurut statistik dari pengawas negara bagian New York dalam 12 bulan, terakhir jumlah toko-toko independen di kota New York telah menurun hampir 14%. Ini adalah penurunan terbesar sejak krisis keuangan tahun 2008. Supermarket terkenal seperti di Brooklyn, Bronx, dan Queens tutup satu demi satu. Tak mampu menahan tekanan dari kenaikan sewa, melonjaknya biaya listrik, dan kekurangan pasokan. Di beberapa daerah, toko bahkan terpaksa membatasi pembelian susu dan roti hingga 2 produk pelanggan. Antrean panjang terbentuk oleh orang-orang yang menunggu untuk membeli barang-barang sederhana yang dulunya dianggap biasa. Kini barang-barang tersebut tidak hanya langka, tetapi harganya juga meroket setiap hari. Ingat, saat kampanye, Trump berjanji untuk menurunkan harga barang hingga ke tingkat yang terjangkau bagi semua pekerja. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Menurut data dari Departemen Perdagangan, harga bahan makanan pokok di New York telah meningkat rata-rata 11% dengan harga telur dan susu melonjak sebesar 18%. Ini merupakan beban yang signifikan bagi mereka yang hidup dengan gaji tetap atau tunjangan sosial. Seorang pria berumur yang tinggal di Queens menyatakan dalam sebuah wawancara, "Saya telah melalui banyak suka duka. Tetapi saya belum pernah melihat Amerika dalam kesulitan seperti ini." Para pembuat kebijakan, apakah mereka benar-benar memahami perasaan memiliki pensiun yang sedikit, pergi ke supermarket, dan tidak punya cukup uang untuk membeli sekeranjang belanjaan yang sederhana? Pertanyaan ini meskipun sederhana menggema dalam hati jutaan orang Amerika lainnya yang merasa terpinggirkan. Ketika kemakmuran hanya menjadi kenangan indah dan masa kini ditandai dengan perhitungan cermat untuk setiap makanan dan kebutuhan pokok. New York yang dulunya menjadi simbol kemakmuran di Amerika kini tidak sama lagi, dengan beban yang menghantui. California, tanah yang dulunya dipuji sebagai lumbung buah-buahan Amerika kini menghadapi kenyataan yang jauh lebih memprihatinkan. Setiap kali Anda melangkah ke supermarket yang dulunya terasa seperti memasuki surga kecil di kota ini, kini Anda tidak akan menemukan keindahan yang nampak di lorong-lorong karena lorong-lorong yang ada sepi. Banyak toko baik besar maupun kecil berjuang untuk menjaga rak-rak mereka tetap terisi. Bahkan jaringan besar seperti Walmart, Safewa, Vons, atau Relpes yang dulunya menjadi simbol stabilitas tidak kebal terhadap kekurangan produk dan penutupan toko. Banyak orang terpaksa mengunjungi 2 atau bahkan 3 supermarket untuk mendapatkan barang-barang pokok yang mereka butuhkan. Di samping itu, harga-harga terus merangkak naik menyebabkan tagihan belanja mereka melonjak signifikan. Pada tahun 2024,
data dari Departemen Pertanian AS menunjukkan bahwa harga pangan di California telah meningkat rata-rata 13%, sementara pendapatan masyarakat tampaknya seperti stagnan selama bertahun-tahun. Ironisnya, mereka yang paling menderita adalah mereka yang telah mengabdikan hidup mereka untuk negeri ini. Para lansia dengan penghasilan tetap dan keluarga kelas pekerja yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana mereka bisa bertahan di tengah rak-rak kosong dan inflasi yang melambung tinggi? Di banyak supermarket, antrian panjang terbentuk hanya untuk membeli barang-barang penting dan makanan pokok setiap hari. Sementara janji untuk menstabilkan pasokan tampaknya hanya ada di atas kertas saja. Ini adalah kejadian yang bukan lagi hal yang langka. Mereka terjadi setiap hari di masyarakat yang dulunya menjunjung tinggi keberagaman, menghadapi hal yang disulit dipercaya. Bahwa California yang dikenal sebagai Golden State kini harus menghadapi tantangan seperti ini. Lebih parah lagi, situasi ini bukanlah kesalahan masyarakat. Mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya, berkorban, dan berjuang untuk bertahan agar tidak terkena dampak yang lebih serius untuk ekonomi mereka. Mungkinkah kebijakan manajemen yang kacau dan tekanan ekonomi yang berat mendorong mereka untuk berjuang setiap hari? Dulu mereka pernah memiliki hari-hari yang lebih baik. Namun jika hari ini rak-rak masih kosong, apalagi yang akan hilang dari kehidupan mereka di masa depan? California, negeri impian kini membangkitkan pertanyaan besar di hati kita. Apakah ada yang benar-benar mendengarkan suara rakyat biasa? Jika California dikenal sebagai keranjang buah, maka Texas yang dulunya dikenal sebagai tanah peluang, tempat di mana impian Amerika tampak selalu terbuka lebar seperti langit Wild West, kini menghadapi tantangan yang berat. Keluarga-keluarga bermigrasi ke sini dengan keyakinan bahwa kehidupan akan lebih baik. Namun saat ini banyak orang meragukan keyakinan tersebut. Rak-rak kosong, makanan langka, dan harga-harga yang meroket dari hari ke hari menjadi kenyataan baru. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 800 toko kelontong kecil dan menengah di Texas terpaksa tutup, terutama di daerah pedesaan seperti Texas Barat dan Rio Grande Valley. Menurut data dari Departemen Pertanian Texas, sekitar 2,3 juta warga Texas yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan kini terjebak dalam wilayah yang dikenal sebagai gurun makanan, di mana tidak ada toko yang menjual makanan segar dalam radius 10 mil. Di tempat-tempat seperti itu, menemukan apel segar, sepotong daging, atau bahkan sekadar roti kecil telah menjadi makanan yang sangat sulit. Beberapa keluarga masih berusaha bepergian lebih jauh untuk mendapatkan makanan. Tantangan terberat adalah para lansia di sana. Di mana seorang petani di pinggiran San Antonio mengungkapkan, "Kami telah bertani dan beternak sepanjang hidup kami. Namun ketika bencana alam melanda, bantuan yang dijanjikan datang terlambat dan tidak memadai untuk memulihkan panen atau menyediakan makanan untuk kami." Ketika mendengar kata-kata seperti itu, sungguh kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Bukan hanya karena bencana alam yang terjadi, tetapi juga karena penundaan, kurangnya perhatian, dan keterpisahan dari kenyataan akibat keputusan yang diambil di gedung-gedung yang jauh dari kehidupan sehari-hari yang keras di luar sana. Hanya beberapa tahun yang lalu, Texas masih memiliki pasar petani yang ramai dan pesta keluarga yang melimpah. Namun sekarang di banyak komunitas makanan telah menjadi taruhan. Tergantung pada apakah supermarket memiliki cukup stok pada hari itu atau tidak. Tanah Texas yang membanggakan kini membunyikan alarm yang kuat. Kekuatan sejati suatu negara terletak tidak hanya pada gedung pencakar langitnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal ketika tantangan muncul. Jika Texas yang menjadi simbol kekuatan yang besar dari Amerika, juga menghadapi situasi ini, apa yang akan menanti setelah ini, hanya waktu yang bisa menjawab. Florida, surga cerah di mana banyak orang bermimpi menikmati masa tua mereka dengan damai dan sejahtera. Banyak warga Amerika yang telah pensiun memilih untuk pindah ke sini berharap menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun, kini surga itu perlahan-lahan terancam berubah menjadi mimpi buruk. Menurut data dari Departemen Pertanian AS, Florida telah kehilangan lebih dari 1.500 toko kelontong hanya dalam 3 tahun terakhir. Jaringan besar seperti Windy Cere, Albertsons, dan bahkan toko keluarga yang telah lama berdiri semuanya tutup atau merampingkan bisnis secara perlahan. Kenaikan sewa, kekurangan pasokan akibat bencana alam,
dan biaya transportasi yang meroket membuat makanan menjadi kemewahan bahkan bagi kelas menengah. Tahun lalu harga pangan di Florida meningkat rata-rata 10,4%, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Para pensiunan dengan tabungan terbatas adalah mereka yang paling merasakan dampak dari situasi ini. Laporan lokal menunjukkan bahwa hampir 27% warga senior di Florida terpaksa mengurangi pengeluaran untuk makanan dalam setahun terakhir karena harga yang tinggi dan pasokan yang tidak stabil. Di saat seharusnya setiap waktu makan menjadi kesempatan untuk menjaga kesehatan, kini mereka harus menerima kenyataan makan lebih sedikit atau bahkan melewatkan sarapan dan makan siang karena tidak mampu mengimbangi kenaikan harga. Hanya beberapa tahun yang lalu, pasar petani di Florida dipenuhi dengan nanas, jeruk, dan alpukat, buah-buahan yang melambangkan kelimpahan dan kemakmuran. Sekarang banyak orang memasuki supermarket hanya untuk melihat rak-rak kosong yang panjang, harga-harga yang meroket dari minggu ke minggu, dan senyum cerah yang perlahan memudar diliputi kekhawatiran. Jika Anda pernah merasakan sensasi membuka kulkas, memeriksa dompet, dan menimbang setiap barang yang ingin dibeli, bukan karena tidak tahu cara membelanjakannya, tetapi karena semuanya menjadi sangat mahal, maka Anda pasti memahami perasaan masyarakat Florida saat ini. Ini bukan hanya masalah cuaca yang buruk, tetapi juga sistem yang pernah berjanji untuk melindungi mereka kini tampak terlalu lambat dan terpisah dari kenyataan untuk benar-benar memberikan bantuan. Kita pernah bermimpi bahwa usia tua akan menjadi masa yang menyenangkan. Namun dengan rak-rak kosong dan tagihan yang semakin bertambah, apakah mimpi itu masih bisa dijangkau oleh orang-orang biasa di sini? Inilah mengapa kita melihat rak-rak kosong. Rak-rak itu adalah cerminan dari kekacauan di rantai pasok global. Rak yang kosong bukan hanya sekadar kurangnya stok, melainkan juga kisah kompleks tentang politik, ekonomi, dan hubungan antar negara yang berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari, sampai ke hal-hal yang paling sederhana seperti membeli sikat gigi atau mainan untuk anak-anak. Perang dagang itu mungkin jauh dari kehidupan kita, tapi dampaknya terasa sangat dekat. Apakah pendapat kalian tentang video kali ini? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, yeah!